Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala muridun waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qimus shalah wa atuz zakah warka'u marraki'in. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Amanullah, NIM 530 2019 0073 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan video ini saya tujukan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah praktik penyuluhan agama, yang mana mata kuliah tersebut diampu oleh Pak Mubasirun. Di video kali ini saya akan membahas tentang investasi jangka panjang. Banyak yang menganggap bahwa investasi adalah segala sesuatu yang menguntungkan, akan tetapi sifatnya itu materi, tanpa adanya dorongan spiritual. Nah, investasi jangka panjang ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat ke-43 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qimus salata wa atuz zakata warka'u marraki'in. Yang artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Investasi jangka panjang yang disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 43 ini, yang pertama adalah, menurut saya surah Al-Baqarah ayat 43 ini berisikan 3 perintah. Yang pertama adalah perintah mengenai mendirikan sholat, yang kedua adalah menunaikan zakat, dan yang ketiga adalah rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Oke. Yang pertama mengenai mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini itu adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang. Mengapa demikian? Banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa sholat adalah satu bentuk gerakan yang sangat menguntungkan buat tubuh manusia. Di salah satu penelitian yang pernah saya baca, ketika kita hanya berfokus pada satu titik, maka ada kemungkinan tingkat kepekaan kita terhadap sesuatu itu akan jauh lebih tinggi. Nah, kan ketika sholat kita kan nggak nengok kiri kanan kecuali ketika salam. Nah, kita fokus kepada tempat sujud kita. Nah, itu bisa meningkatkan fokus kita. Setelah itu ada juga salam. Salam itu bisa mengencangkan kulit. Lalu dan sebagainya, penelitian-penelitian yang lain sebagainya. Nah, itu salah satu perintah, salah satu manfaat dari sholat. Itu investasi jangka panjang. Kenapa saya katakan investasi jangka panjang? Karena ketika kita melakukan wudhu, ketika kita melakukan sholat, itu tadi banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapat. Lalu yang kedua adalah menunaikan zakat. Zakat sendiri adalah salah satu bentuk kegiatan filantropi atau kemanusiaan, yang mana memang pada akhirnya tujuan dari zakat ini adalah untuk membantu sesama manusia, untuk membantu sesama umat Islam apabila kita khususkan. Mengapa demikian? Karena zakat sendiri kan secara teknis itu mengumpulkan dana lalu menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, yang seperti inilah yang harus dilakukan oleh umat Islam. Di salah satu diskusi, di salah satu ceramah dari Prof. Zakyuddin ketika di SD Muhammadiyah Plus, itu beliau mengatakan bahwa umat Islam, salah satu kemajuan umat Islam, salah satu bentuk dari
kemajuan peradaban Islam adalah ketika zakat yang disalurkan dan zakat yang diterima itu tuh bisa mencapai ke seluruh elemen-elemen yang membutuhkan pastinya. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah warka'u marokin. Nah, warka'u marokin itu adalah bentuk, menurut saya adalah satu bentuk satu bentuk komunikasi kepada masyarakat sekitar. Kenapa? Karena warka'u marokin meskipun itu ruku, meskipun banyak sekali ulama yang mengatakan bahwa warka'u marokin adalah bentuk dari perintah sholat jamaah, tapi bukan sholat jamaahnya yang menjadi titik fokus saya, akan tetapi kepada jamaahnya, akan tetapi pada kata jamaahnya, akan tetapi pada kata sosialnya bersama-sama. Maka dari itu sudahlah tentu ketika kita memiliki jiwa sosial yang tinggi, ketika kita membangun kerjasama yang tinggi, ketika kita bergotong royong, ketika kita bersama-sama, sudahlah tentu itu juga bisa menjadi investasi jangka panjang. Seperti itu. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.